Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut hasil kerja kami. Latar belakang. Anak muda zaman sekarang tidak lepas dari yang namanya jajanan. Jajanan sudah menjadi makanan ringan sehari-hari dan telah menjadi budaya masyarakat. Salah satu contoh jajanan adalah keripik. Indonesia sebagai negara agraria menghasilkan berbagai macam produk olahan, pertanian, perikanan. Jadi kami ambil aspek pertanian yaitu pepaya. Pepaya merupakan jenis buah-buahan yang dapat diolah menjadi apa saja. Salah satu contohnya adalah dodol, selai, tepung, permen, dan cake. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam program ini adalah 1. Bagaimana cara pembuatan keripik pepaya? 2. Apakah manfaat apabila masyarakat mengkonsumsi keripik pepaya? 3. Bagaimana strategi pemasaran keripik pepaya? Tujuan program. Tujuan umum kegiatan PKM kewirausahaan ini adalah menghasilkan studi kelayakan usaha keripik pepaya sebagai cemilan yang bisa dikonsumsi untuk semua golongan masyarakat. Tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui cara pembuatan keripik pepaya. 2. Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang mengkonsumsi keripik pepaya. 3. Untuk mengetahui strategi pemasaran keripik pepaya. Luaran yang diharapkan. Luaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah 1. Terciptanya peluang usaha kecil masyarakat yang bergerak di sektor ekonomi. 2. Meningkatkan kreativitas inovatif mahasiswa dan masyarakat dalam rangka bereksperimen serta menemukan hasil karya yang bermanfaat dan tepat guna. 3. Keripik pepaya ini diharapkan dapat menjadi cemilan favorit sehingga laris dengan kemasan yang unik dan menarik. Tujuan program. Adapun manfaat program dimaksud adalah 1. Dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan kemandirian dalam berwirausaha. 2. Dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bahan pangan Indonesia. 3. Dapat membaca peluang usaha dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Gambaran umum rencana usaha. 1. Gagasan kegiatan usaha. Keripik pepaya merupakan makanan kering yang berbahan dasar pepaya. Keripik pepaya ini dikreasikan dengan berbagai rasa seperti original, pedas, manis, coklat, stroberi, dan keju. Keripik pepaya dikemas menarik dan mengedukasi konsumen dengan menambahkan ulasan singkat mengenai sejarah keripik dan pepaya. Sehingga ketika konsumen mengkonsumsi keripik pepaya, mereka mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu merasakan keripik yang sehat dan enak serta pengetahuan tentang keripik dan pepaya. 2. Peluang pasar. Produk keripik pepaya memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan karena produk ini masih jarang di pasaran. Selain itu, keripik pepaya memiliki ciri khas tersendiri dalam produk ini. Berikut analisis SWOT produk keripik pepaya. Kelayakan usaha. Berdasarkan break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian. Harga pokok produk keripik pepaya sebesar 10.000 per unit. Adapun harga jual dari keripik pepaya sebesar 15.000. 4. Kelanjutan usaha. Produk keripik pepaya adalah jajanan sehat dan enak yang memiliki profit yang menjanjikan dengan ketersediaan pepaya sebagai bahan dasar keripik pepaya. Selain itu, keripik pepaya mempunyai keunggulan dari sisi pengemasan yang inovatif dan edukatif dengan memberikan ulasan singkat mengenai keripik dan pepaya. Praproduksi. Pada tahap ini, survei lokasi penjualan bahan baku dan peralatan produk keripik pepaya, serta penentuan dan pemilihan rasa yang akan dibuat. Jadi sebelum kita memproduksi produk tersebut, kita harus survei lokasi penjualan bahan bakunya dulu, serta peralatannya, dan menentukan rasa-rasa apa saja yang akan kita buat, yang akan kita jual nantinya. Produksi keripik pepaya. Pada tahap ini dilakukan proses produksi keripik pepaya dengan rincian sebagai berikut. Jadi kita membutuhkan dalam produksi kita membutuhkan alat-alat dan serta bahan. Alat-alatnya sendiri yaitu kompor, penggorengan, sudip, panutan, dan spinner. Sedangkan untuk bahan-bahannya sendiri ia adalah 1 buah pepaya muda, 3 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar, 5 biji kemiri, 100 gram tepung tapioka, 2 sendok makan tepung beras, 1 butir telur ayam, 1 sendok makan santan, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, serta air secukupnya. Masuk ke bagian cara pembuatan. Sedangkan untuk cara pembuatannya sendiri,
kita akan mengikuti step berikut. Yang pertama, mulai dengan mengupas kulit pepaya muda dan bersihkan biji-bijinya. Buah pepaya selanjutnya dicuci dengan menggunakan air mengalir. Jadi setelah kita buka, kita buang biji-bijinya itu, lalu kita bilas dengan air mengalir. Yang kedua, selanjutnya parut buah pepaya dengan ukuran panjang dan tipis-tipis. Yang ketiga, cuci kembali buah pepaya yang sudah diparut dengan air garam agar rasa pahitnya hilang. Jadi kita rendam dengan air garam agar dia memiliki rasa begitu. Yang keempat, setelah dicuci dengan air garam, bilas kembali dengan air mengalir sebanyak 2 kali. Yang kelima, selanjutnya membuat adonan untuk keripik pepaya. Campurkan semua bahan-bahan yang sudah disiapkan dan aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Yang keenam, campurkan pepaya yang sudah dibilas dengan adonan yang sudah dibuat. Aduk adonan dan pepaya hingga pepaya tercampur keseluruhan dengan adonan. Yang ketujuh, panaskan minyak terlebih dahulu dengan api sedang. Jadi kita tidak boleh menggunakan api yang terlalu panas karena takut nanti pas menggoreng malah keripik pepaya ini terlihat seperti gosong. Yang kedelapan, setelah minyak panas, goreng pepaya yang sudah tercampur dengan adonan. Masukkan satu-satu pepaya. Yang kesembilan, masukkan satu-satu pepaya yang sudah tercampur adonan ke dalam penggorengan. Yang kesepuluh, setelah terasa garing dan warnanya berubah menjadi kuning keemasan, angkat keripik pepaya tersebut. Yang kesebelas, tiriskan pepaya yang sudah diangkat dan lanjut kembali menggoreng adonan yang masih ada. Yang terakhir, setelah semua adonan sudah habis digoreng, masukkan keripik pepaya yang sudah ditiriskan ke mesin spinner agar kadar minyak yang masih ada menjadi berkurang. Itulah tahap-tahap cara pembuatan dari keripik pepaya tersebut. Pengemasan. Pada tahap ini dilakukan pengemasan produk keripik pepaya dengan mendesain kemasan yang unik dan menarik. Setiap kemasan produk keripik pepaya berisi 250 gram. Produksi dan publikasi produk keripik pepaya. Pada tahap ini dilakukan promosian publikasi produk keripik pepaya dengan menerapkan sistem pemasaran langsung dan tak langsung. Promosi langsung dilakukan dengan membuka stand penjualan keripik pepaya di pasar dan di tempat-tempat strategis dan menitipkan produk keripik pepaya di toko dan kios mitra. Sedangkan promosi secara tak langsung dilakukan dengan memasarkan produk keripik pepaya secara online atau melalui media sosial. Pasca produksi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap semua proses kegiatan usaha produk keripik pepaya melalui dari praproduksi, produksi, pengemasan hingga promosi dan publikasi, termasuk di dalamnya analisis data mengenai perkembangan usaha dan pencapaian target usaha serta profit penjualan.